Anggi, saya di sini ingin mewawancarai Mbak mengenai cita-cita dan masa depan Mbak. Boleh diperkenalkan dengan Mbak siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Sylvia. Oke, baik. Di sini saya akan memulai pertanyaan yang pertama. Apa cita-cita Mbak ketika masih kecil dan apakah masih sama sampai sekarang? Waktu kecil saya ingin menjadi guru. Sampai sekarang saya juga ingin menjadi guru, namun masih pertimbangkan kembali. Pertanyaan yang kedua, siapa yang menginspirasi Mbak untuk memiliki cita-cita tersebut? Diri saya sendiri, karena waktu kecil saya sering melihat guru-guru sangat senang. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa Mbak memilih cita-cita tersebut? Karena saya ingin lebih lanjut untuk belajar mengenai guru-guru dan juga ingin memberikan ilmu kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Oke, jawaban yang sangat baik. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa arti cita-cita bagi Mbak secara pribadi? Bagi saya, cita-cita itu seperti masa depan yang diinginkan seseorang yang selalu membuat dia terinspirasi dengan hal itu. Oke, baik. Pertanyaan yang kelima, menurut Mbak, seberapa penting memiliki cita-cita dalam hidup? Memiliki cita-cita sangat penting bagi hidup, karena cita-cita adalah suatu pandangan hidup untuk semua orang. Ya, jawaban yang sangat baik. Ini saya mau menanyai Mbak tentang motivasi dan tujuan Mbak memilih cita-cita tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa yang memotivasi Mbak untuk mencapai cita-cita tersebut? Saya dimotivasi orang tua saya, karena orang tua saya juga mendukung cita-cita saya itu. Saya disuruh belajar dengan dia dan melanjutkan kuliah kembali. Oke, baik. Pertanyaan yang ketujuh, hambatan apa saja yang Mbak hadapi untuk mewujudkan cita-cita itu? Sulitnya memahami pelajaran dan malas-malasan. Oke, baik. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang dukungan dan lingkungan. Siapa yang paling mendukung Mbak dari cita-cita Mbak tersebut? Yang paling mendukung saya terutama ibu. Baik. Dan ya saudara-saudara juga sempat mendukung cita-cita yang saya inginkan. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Apakah lingkungan sekitar Mbak, keluarga, teman, atau sekolah membantu Mbak mencapai cita-cita? Iya, di lingkungan saya juga sempat diajari tentang teknis-teknis. Ya. Terus ketika di sekolah juga belajar tentang materi-materi yang perlu saya pahami. Oke, baik. Yang selanjutnya, bagaimana Mbak menanggapi jika ada orang yang meremehkan cita-cita Mbak? Saya kalau ada orang yang bilang tentang cita-cita saya itu nggak bakal terwujud atau gimana, Ya. saya biarkan saja. Tapi kalian lihat nanti bakal terwujud atau tidak. Oke, baik. Jawaban yang sangat bagus. Selanjutnya, apakah Mbak pernah mempertimbangkan untuk mengubah cita-cita Mbak dan jelaskan mengapa? Pernah, karena saya sebenarnya itu ragu-ragu soal cita-cita itu, karena saya Ya. itu sulit untuk memahami pelajaran dan termotivasinya itu sangat-sangat tipis. Oke, baik. Ini lanjut ke pertanyaan yang berikutnya tentang nilai dan makna hidup. Oke, pertanyaannya, menurut Mbak, bagaimana cita-cita bisa memengaruhi kepribadian seseorang? Karena orang yang bercita-cita itu pasti punya pribadi yang sangat-sangat bijak. Kalau tidak punya cita-cita, dia itu kayak orang yang nggak ada apa-apanya. Oke, jawaban yang sangat bagus. Lanjut, apa nilai-nilai yang Mbak pelajari dari proses mengejar cita-cita Mbak?
Mungkin nilai yang dapat dipelajari itu semua hal yang indah, gak mudah karena kita juga harus berusaha. Kalau mau yang indah gak mungkin ada yang instan kayak mie Indomie gitu. Oh, oke, baik. Dan yang berikutnya, apakah Mbak berpikir bahwa setiap orang harus memiliki cita-cita yang tinggi dan jelaskan mengapa? Sebenarnya sih ada pikiran kayak gitu. Semua orang berhak punya cita-cita, karena cita-cita itu juga mempengaruhi masa depan. Kalau kita nggak punya cita-cita, masa depan kita mau ditaruh mana? Oke, baik. Lanjut, bagaimana cita-cita Mbak bisa memberikan manfaat bagi orang lain atau masyarakat? Karena semua orang membutuhkan pelajaran. Terus kalau nggak ada yang memberi, terus mereka mau belajar di mana? Kalau nggak ada guru gimana? Oke. Lanjut ke pertanyaan yang berikutnya mengenai reflektif dan inspiratif. Oke, pertanyaannya adalah jika Mbak berhasil mencapai cita-cita Mbak, apa hal pertama yang ingin Mbak lakukan? Hal yang pertama saya lakukan mungkin mengajari siswa-siswa itu. Kalau belum sempat itu sih mau daftar ke sekolah-sekolah untuk menjadi guru. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan Mbak untuk teman-teman yang masih bingung untuk menentukan cita-cita mereka? Sebaiknya kalian cepat-cepat menentukan cita-cita, karena cita-cita juga mempengaruhi masa depan kalian. Jika Anda mempunyai cita-cita, maka Anda juga mempunyai masa depan yang sangat indah. Terima kasih ya Mbak sudah boleh mewawancarai Mbak mengenai cita-cita dan masa depan. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih udah menjadikan saya sebagai tempat untuk wawancara.